1 Samuel pasal 9 ayat yang pertama. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku seperempat sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, pelihat ada di sini? Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, ya ada, baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban, kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan pada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan kau pergi dan aku akan beritahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya,
dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi, dengan pesan, simpanlah ini dahulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ, dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, lihat, yang tinggal ini diletakkan kepadamu, ke depanmu. Makanlah sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak, demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas soto. Mereka bangun pagi-pagi dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas soto itu, katanya, bangunlah, aku akan mengantarkan engkau. Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless ya. Mari teman-teman, hari ini kita belajar lanjut lagi. Episode yang lalu kita belajar tentang Saul, bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Yang kedua, Tuhan atur segala perkara. Mari kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Yang mana? Ya, semua harus berlandaskan firman. Gak boleh ambil keputusan tanpa adanya firman yang menyertai. Nanti kita ngawur tersesat. Seperti yang kita sudah bahas di episode yang lalu. Ya, silakan ditayangkan. Tolong ayat 14. Maka naiklah mereka ke kota dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Nah, rahasianya di sini saudaraku. Sehingga misteri Allah itu akan terbuka, kita akan tahu. Misteri Allah itu adalah karakter Allah yang harus kita temukan. Saudaraku, banyak orang tahu Tuhan seperti dari buku, from the book. Banyak orang yang menyampaikan firman Tuhan itu seperti buku yang dibacakan. Banyak orang kesaksian seperti orang cuma memberitakan, membuat sebuah peristiwa yang biasa saja. Cuman memperkenalkan Allah dari tulisan. From the book. Tuhan ingin kita mengenal Dia itu pribadi. Berkenalan dengan Dia itu semakin lama semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan. Mengenal pribadi. Nah, pribadi itu hati nurani. Dari hati keluar pikiran-pikiran yang jahat. Kita Markus. Sehingga di dalam hati kita itu ada karakter-karakter yang kurang baik. Yang di episode yang lalu kita sudah bahas bahwa ada masanya ketika sesi pertama yang lalu kita dikeluarkan dari dosa, ketemu Yesus, masuk padang gurun, diproses, dibentuk untuk menjadi taat dan setia dengan perintah Tuhan. Setelah itu masuk ke namanya tanah Kanaan. Di situ kita akan dibangun kehidupan kita. Karir kita, pekerjaan, ya rumah tangga, semuanya, segala kebutuhan kita itu akan dibangun. Menjadi lebih dan lebih. Itu penting. Itu tanah perjanjian. Tetapi kita yang harus merebut dan mendudukinya. Kita diajar Tuhan melakukan segala sesuatu di mana itu milik kita. Karena dikatakan tanah Kanaan itu setelah selesai direbut, diduduki, itu dibagi menjadi milik pusaka. Jadi setiap orang punya kas sendiri, punya keahlian sendiri, punya sesuatu yang spesifik sendiri, khusus. Gitu. Nah, itu Tuhan bangun
yang di dalam Dia. Kita pakai referensi Alkitab bahwa tidaklah baik manusia seorang diri saja. Maka diambillah tulang rusuknya. Segala sesuatu ketika Tuhan menciptakan kita, menciptakan dunia, Tuhan tuh udah penuhi di dalam kita. Semua kebutuhan, semua yang harus ada di dalam kehidupan kita sampai kita dipanggil pulang. Ini penting saudaraku. Semua ada di dalam. Ada yang namanya talenta. Ada yang namanya orang itu punya IQ yang jenius, punya skill, punya keahlian khusus dan sebagainya. Dan orang itu akan dituntun Tuhan. Menemukan itu lalu Tuhan bangun. Tiba-tiba pekerjaan berganti. Tiba-tiba dari kerja di luar, oleh karena sesuatu hal, enggak bekerja lagi, di rumah iseng-iseng bikin sesuatu, malah itu yang viral. Malah itu yang digemari, malah itu semakin besar pekerjaannya. Semuanya tuh serba tiba-tiba jadi. Tuhan temukan keahlian kita sendiri, yang itu nanti membangun hidup kita, bukan hanya menghidupi. Di situ kita harus merebut dan mendudukinya. Nah, setelah kita temukan itu, Tuhan akan bawa kita untuk menikmatinya dulu. Sesi ketiga, setelah tanah Kanaan dibagi jadi milik pusaka, kita berdiam, kita menikmati. Kita mulai bersaksi betapa luar biasanya pemulihan. Tuhan bangun kehidupan kita. Wah, kita begini-gini. Nah, di sini ada yang miss. Awal miss itu rata-rata di sini. Ketika dibuat Tuhan berhasil. Disciple Voice diawali dengan cerita sampai episode ini diawali dengan untuk orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Sudah hidup di tanah Kanaan. Lalu ketemu yang namanya Saul. Ketemu orang-orang yang akhirnya menolak perintah Tuhan, ketemu orang-orang yang ingin sama dengan dunia, ketemu dengan orang-orang yang ingin diperintah oleh dunia, bukan diperintah Tuhan lagi, bukan diperintah oleh firman Tuhan lagi. Mereka menolak. Tapi orang yang sudah berhasil di dalam Tuhan, orang yang sudah ikut Tuhan lama, ya cukup waktu untuk dibangun Tuhan. Nah, kembali lagi bahwa ketika kita sudah menikmatinya, lalu kita diperhadapkan lagi dengan namanya 7 bangsa Kanaan, sesi keempat, ya musim keempat dalam kehidupan kita, di mana bangsa Kanaan ini kita harus membereskan segala sesuatu yang masih belum beres. Pasti ada yang rumah tangganya belum beres, hubungan suami istri, ada yang pekerjaannya belum terlalu beres, pelayanan belum terlalu beres, ada yang kesehatannya, ada banyak hal Tuhan akan bereskan. Yang dikatakan sisa-sisa bangsa Kanaan yang ditinggalkan oleh Yosua. Saudara ikuti episode-episode yang lalu, saudara ketemu itu di kitab Hakim-Hakim, lalu di kitab Samuel ini, saudaraku. Nah, di situ bangsa Israel mulai nggak taat sepenuhnya. Kita mulai memakai kemampuan kita menyelesaikan perkara yang Tuhan datangkan untuk menyelesaikan kehidupan kita yang di hadapan Tuhan belum pas. Yang di hadapan Tuhan belum benar-benar. Bahkan di hadapan Tuhan ada hal-hal yang kita hindari, kerusakan masa lalu. Masih ada karakter-karakter yang mungkin sedikit pelit, sedikit licik, masih kurang rajin dan sebagainya. Karakter-karakter yang masih enggak sesuai standar Tuhan. Buah-buah roh itu masih belum keluar itu yang paling manis gitu. Tuhan bentuk lagi, maka ketemu 7 bangsa Kanaan, saudaraku. Di mana kita harus berhadapan, tapi tetap pakai cara Tuhan. Sehingga dari awal kita dipanggil Tuhan, ketemu Tuhan Yesus bertobat, sampai titik yang namanya tadi kita bicarakan, ketemu 7 bangsa Kanaan, sudah enak hidupnya, sudah diberkati, udah nyaman, udah menikmati. Terus Tuhan ingin proses lagi, disempurnakan, diperbarui untuk disempurnakan. Kita harus tetap pakai cara Tuhan. Gak boleh pakai kekayaan, kekuasaan, kemampuan. Tuhan akan datangkan masalah-masalah di mana itu saudara harus mengandalkan Tuhan tetap memakai cara-cara firman Tuhan. Di sini miss bangsa Israel. Mereka menghadap Tuhan untuk berhadapan dengan 7 bangsa Kanaan. Kita feedback sedikit ya. Balik sedikit ya. Nah, di situ dijawab Tuhan suku Yehuda.
Nah, bangsa Israel menambahkan ngajak suku yang lain, nggak pede. Tapi sebenarnya bukan nggak pede, nggak percaya dengan apa yang Tuhan omong. Kalau Tuhan omong suku Yehuda, berarti kamu pakai suku Yehuda udah selesai. Pasti ditaklukkan, nggak usah tambahkan lagi. Sama dengan Adam dan Hawa. Hawa nggak perhatikan, Hawa nggak terlalu memegang, Hawa nggak fanatik dengan firman. Tuhan bicara melalui Adam, Hawa belum ada. Adam bicara dengan Hawa sebagai istri yang dibangun Tuhan, bahwa buah yang nggak boleh dimakan itu buah itu. Kalau kamu makan kamu akan mati. Titik. Hawa ketika ditanya setan, dia bilang nggak boleh dimakan dan raba, mulai ditambahkan. Nah, penambahan ini awal dari penyesatan terhadap kita. Iblis akan congkel, akan ungkit, akan pancing saudara di sini. Ketika masalah datang, iblis tunggu. Tuhan ingin memperbarui saudara. Saudara pakai cara Tuhan murni seperti yang dulu sampai perjalanan menikmati. Ketika udah kaya, apakah saudara pakai kekayaan saudara untuk menyelesaikannya? Ketika saudara sudah diangkat Tuhan menjadi orang yang berkuasa, pangkat, apakah pakai cara Tuhan untuk menyelesaikannya? Malah ada seorang pejabat negara, ketika udah jadi the best pejabat negara, dipuji-puji sampai seluruh dunia, akhirnya cerai dengan istrinya. Karena nggak bisa mengampuni, istrinya ada dekat dengan seorang laki-laki. Tetap pakai firman Tuhan, tapi tindakan dia, keputusan dia, apa yang dia lakukan, itu tidak pas dengan firman Tuhan. Nah, ini saya lihat banyak kejadian seperti ini. Ada seseorang udah punya anak nih, anak 3 orang nih, udah gede-gede nih, nikah udah belasan tahun, pelayanan udah melayani belasan tahun, hidup diberkati Tuhan. Akhirnya mendapati istri salah, dicerailah istrinya. Istrinya mau balik, enggak mau. Ada juga seorang hamba Tuhan, wanita, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Wah, Tuhan berkati dengan berkatnya, maka dia pelayanan luar biasa. Kami pernah pelayanan bersama. Suaminya jatuh perselingkuhan, kurang lebih meninggalkan rumah. Setelah berapa tahun kemudian balik ke rumah, minta maaf, minta ampun sama istri, pingin merajut cinta kembali, bertobat. Nah, hamba Tuhan ini, istri ini nggak mau. Ini permasalahannya. Padahal Tuhan bicara, ampunilah maka kamu akan diampuni. Berapa kali Tuhan? 70 kali 7 dan sebagainya. Memang relevansinya nggak mudah, realitanya nggak mudah. Nah, di situ ujiannya. Karena semua yang saya bicarakan ini orang-orang yang sudah hidup di dalam hidup yang mapan, nyaman, dan punya namanya kekuatan kehidupan. Ada pejabat negara, ada pelayan Tuhan. Ya, ada seseorang yang punya gereja. Bahkan ada tokoh-tokoh dunia, dari yang grup besar sampai yang independen, dia sebagai seorang sendiri, top dunia, cerai saudaraku. Gitu. Kenapa? Gak bisa mengampuni istri. Atau dia tetap dengan perilakunya yang salah, maka dia tetap ceraikan istrinya, dia menikah lagi. Kenapa? Karena punya kekuatan untuk mencerai, bercerai itu punya kekuatan. Itu saudaraku. Nah, ketika itu ujiannya 7 bangsa Kanaan. Permasalahan kita selesaikan dengan murni cara Tuhan atau ditambahkan cara kita. Di situ kita punya alasan. Alasan bla 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 bla. Bahkan ada seseorang yang menyelidiki istrinya. Didapati semua bukti lengkap. Diajukan pengadilan. Apakah itu selaras dengan pengampunan? Memang tidak mudah. Ada lagi yang istri mengaku nih. Bahkan yang namanya selingkuhannya itu malah yang lebih berkoar-koar. Tapi akhirnya istri merasa bersalah, mendapat nasihat orang banyak, pingin kembali dengan Pak Gembala. Pak Gembala tetap ceraikan. Nah, ini gimana dengan standar Alkitabnya?
Tetapi saya tidak bicara itu, yang saya ingin sampaikan bahwa ya karena orang-orang ini punya kekuatan untuk menceraikan pasangannya. Karena udah punya kedudukan hidup. Mereka tidak lolos kena ujian 7 bangsa Kanaan. Lalu akhir hidup mereka gimana? Bukan bagian saya, saudaraku. Saya tidak ingin bahas itu. Bagaimana mereka di hadapan Tuhan? Bukan bagian saya nggak ingin bahas itu. Bagian saya adalah mengajarkan saudara bahwa ini loh nanti yang kita hadapi. Nah setelah itu bangsa Israel akhirnya terus diganggu dengan 7 bangsa Kanaan. Setelah itu kita masuk di kisah Nabi Samuel dari kitab Hakim-Hakim. Masuk Nabi Samuel, mereka akhirnya pingin menjadi sama dengan orang-orang yang lain. Pingin dihakimi menurut standar orang-orang yang lain. Kami pingin punya raja seperti yang lain. Kami ingin dihakimi raja, bahkan dipimpin perang oleh raja. Yang dimana raja itu seorang manusia, gitu, biasa. Kalau sebelum itu manusia yang dipakai Allah menyuarakan suara Allah disertai dengan kekuatan yang ilahi, yang mustahil bagi manusia. Itulah kitab Hakim-Hakim. Mujizat Allah terjadi semua. Nah, orang-orang seperti ini akhirnya dia harus berjuang keras sendiri. Dan dunia memerintah mereka. Karena mereka ingin menjadi sama seperti orang yang lain, bukan bangsa pilihan Allah, sehingga mereka menyingkirkan, tidak mengingini pemerintahan Allah. Disitulah Tuhan bicara sama Nabi Samuel. Sebenarnya mereka tidak ingin aku sebagai raja mereka. Mereka tidak ingin teokrasi. Mereka ingin seperti orang dunia, punya raja. Nah itulah perjalanan yang namanya mis pertama. Lalu semakin lama masalah semakin datang, saudara semakin selesaikan cara manusia. Akhirnya saudara akan dipenuhi pikiran saudara akan dikelilingi oleh spirit-spirit dunia. Bahkan orang-orang pandai di dunia yang mengatakan secara ABCD itu memang harusnya begitu secara dunia. Saudara tidak lagi berpegang sepenuhnya Tuhan, berharapkan Tuhan. Pasti ada kata-kata di mana memasuki pikiran kita yang itu akan merendahkan, ya, membuat iman itu menjadi tidak dahsyat lagi karena tidak sesuai logika, nggak masuk akal. Padahal awalnya kita Tuhan tolong dengan hal yang tidak masuk akal. Itu perjalanan ya saudaraku ya. Nah di situ saudara kan menjadi semakin lama semakin sama dengan dunia. Nah kita kembali ke firman ini, bahwa firman itu mengatakan yang kita baca dari episode yang lalu, bahwa tidak ada yang kebetulan. Kita belajar dari kitab Samuel. Lalu Tuhan atur segala perkara. Nah, Nabi Samuel ketemu papasan dengan Saul, di mana kemarin Tuhan itu udah ngomong. Kalau Tuhan tidak maha tahu, Tuhan gak akan tahu kalau Saul itu lewat tempat itu jam segini. Nah ini kita coba berpikir logika ya. Secara masuk akal nih. Tuhan kalau tahu sampai jam segitu titik itu Saul lewat, yang dimana peristiwanya belum ada, kenapa kita nggak mau dituntun sama dia? Kenapa kita mau dituntun oleh manusia, perkataan manusia yang nggak tahu esok itu apa dan bagaimana? Kenapa kita dituntun pikiran kita sendiri, nggak mau mempercayai firman Allah, fanatik lagi, nggak mencari wajah Tuhan, nggak mencari perkataan Tuhan, nggak mencari kedatangan Tuhan, hadirat Tuhan untuk Tuhan sampaikan sesuatu, tapi malah kita dipengaruhi oleh pikiran kita yang secara hitung-hitungan manusia. Harus melakukan begini begitu. Kalau perkara manusia is okay. Saudara parkir harus tempat parkir, oke, karena ada aturan negara. Tetapi ketika ada sesuatu dengan segala sesuatu tentang yang abstrak, pertolongan Tuhan itu abstrak, masa depan itu abstrak. Saudaraku, kita nggak pernah tahu
tiba-tiba tsunami datang. Di Indonesia, di Thailand, di Filipina, berapa ribu orang meninggal. Dunia nggak pernah tahu COVID datang, berapa banyak hamba Tuhan meninggal. Kita nggak pernah tahu, Tuhan itu tahu. Sehingga ketika kita melangkah mengikut Tuhan, itu Tuhan itu selamatkan kita, atau Tuhan berikan tempat, atau Tuhan izinkan kita mengalami. Ada rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan itu harus ikut langkah Tuhan. Enggak boleh cuma rencana kita enggak ngikutin. Enggak boleh cuma ikut rencana Tuhan tetapi kita pakai cara dunia. Ngomong firman Tuhan tapi perilakunya enggak sama dengan yang diomongkan. Enggak boleh, itu bukan iman. Itulah bangsa Israel ketika sudah mulai murtad dari Allah. Mulai tidak mengandalkan Tuhan. Ini permasalahannya saudaraku. Tetapi Tuhan sampaikan di kitab Samuel setelah kitab Hakim-Hakim, Nabi Samuel nabi yang terakhir dari Hakim-Hakim. Nah, sama Nabi Samuel untuk menyatakan sama kita bahwa aku tuh Allah yang tahu masa depanmu. Kamu enggak usah terlalu banyak pikir, kerjakan bagianmu yang sudah aku beri, karunia, talenta, pekerjaan, pelayanan, yang namanya kalau lapar ya kamu makan, sakit ke dokter. Di luar itu masa depanmu ada di dalam tanganku. Jangan kamu khawatir, jangan kamu ini, berbahagialah, itu semua saudaraku. Dan Tuhan udah atur segala perkara. Kenapa? Tidak ada yang kebetulan, Tuhan atur segala masalah. Tuhan yang atur. Tetapi bagian kita tetap di dalam rencana Tuhan. Di mana iman kita yang menjadikannya. Ada yang masuk akal, ada yang enggak masuk akal yang Tuhan kerjakan. Yang masuk akal bagianmu. Kalau mandi minta dimandi malaikat, itu kamu nanti masuk angin. Malaikatnya enggak datang soalnya. Lagi sibuk di surga. Jangan-jangan nanti nyamuk yang datang itu. Bentol semua kamu. Taman Eden, kuasai dan kelola, itu bagianmu sudah. Pergi ke Makedonia, bagiannya Paulus bukan bagian Tuhan. Tapi Tuhan tahu siapa aja yang akan dimenangkan di Makedonia. Tuhan sudah sediakan apapun yang dibutuhkan Adam dan Hawa di taman di Eden sebelah timur. Jadi Alkitab itu punya parcel, punya potongan-potongan yang kita harus satukan. Nggak boleh sembarangan. Saenake dewe, sesuai pemikiran kita, harus make sense, masuk akal. Itu. Sekali lagi saudaraku, ya. Saya agak kurang pas dengan orang-orang kalau ketika membicarakan Tuhan, membicarakan bersaksi tentang Tuhan, lalu mengajarkan firman, lalu orang itu ngomong, nah masuk akal Pak ini Pak. Itu bagi saya kurang pas. Orang ini gak ada iman. Kalau gak ada iman bagi dia tidak percaya Yesus, dia percaya dengan pikirannya. Dia percaya cuma dengan apa yang terlihat. Dia tidak percaya dengan apa yang tidak terlihat. Karena iman itu ada pengharapan, ada kasih. Jadi orang ini berjalan dengan pemikirannya sendiri. Walaupun dia percaya Yesus, dia angkat menjadi Tuhan dan Juru Selamat dia. Setelah itu hidup dia milik dia sendiri. Nah banyak orang seperti ini yang kita bicarakan. Apalagi untuk orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Dia merasa segala satu itu dia kerjakan. Jadi dia harus kerja baru dia dapat berkat. Padahal awalnya pekerjaan Tuhan memberkati, baru dia diberkati luar biasa. Apapun yang dikerjakan Yusuf, setiap pekerjaan yang dikerjakan Yusuf berhasil karena tangan Tuhan menyertai tangan Yusuf. Jadi tangan Yusuf itu tangannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Salomo itu luar biasa. Karena hikmat Tuhan menguasai pemikiran Salomo. Kita ada, tetapi punya Tuhan menjadikan segala sesuatu itu luar biasa dan pasti ada. Tapi kalau kita ada, belum tentu itu luar biasa, belum tentu itu ada, bisa ada kegagalan. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman, hikmat menyertai kita dengan bukti-bukti apa yang tidak kita kelihatan. Ibrani pasal 11 ayat 1, di situ iman kita itu hidup. Iman tanpa perbuatan mati. Iman kalau mengandalkan pikiran mati. Saudaraku, tengok kitab Yakobus. Nah, ini yang penting, saudaraku. Sehingga Saul
itu ditemukan dengan Nabi Samuel, Saul dipilih oleh Tuhan, tidak kebetulan. Lalu Tuhan atur pertemuan dengan Nabi Samuel. Yuk kita tengok firman Tuhannya. Maka naiklah mereka ke kota. Ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Kan tidak janjian, saudaraku. Saul janjian dengan bujangnya untuk nyari Nabi Samuel ke kota. Nanti ditulis, Saul itu malah tanya ke Nabi Samuel. Kan gak ada hubungan, belum ada HP, belum ada WhatsApp, belum ada Line, belum ada hubungan yang namanya melalui sosial media. Saudaraku, gak ada. Gak ada janjian, gak utus orang ketemu Nabi Samuel, gak ada. Lalu Nabi Samuel mau naik ke atas bukit. Jadi kayaknya serba kebetulan, gak ada yang kebetulan di dalam hidup saudara. Tuhan atur segala perkara. Sehingga saudaraku hari ini kita itu harus betul-betul sadar dan bertobat dari pemikiran-pemikiran yang gak selaras dengan firman. Sekali lagi, bagian kita yang Tuhan sudah beri, itu kita kerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ada perjuangan. Tetapi ada bagian iman kita yang menanti janji Tuhan. Dalam kegenapan kitab suci. Yang kita sudah terima, kita kerjakan dengan yang terbaik. Ya, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, semuanya, ada yang warung, ada yang jual, ada punya perusahaan, ada yang segala macam. Kamu kerjakan itu sesuai dengan firman Allah. Tetapi kamu harus ketika menetapkan segala sesuatu, kamu punya pengharapan. Karena Allah yang bicara untuk segala sesuatu yang kamu tetapkan. Ketika Allah berfirman, pasti jadi. Jadilah terang. Saat itu kalau kita nggak ada ayat yang lain, ya, kita nggak tahu terang itu matahari. Kita pikir mungkin neon-neon sekeliling kita. Mungkin setiap manusia itu seperti lampu neon. Kita nggak pernah berpikir kalau ada matahari di atas yang demikian dahsyat, bahkan memberi kesehatan, memberi kehidupan. Bayangin dunia tanpa matahari. Bayangin hidup saudara tanpa Tuhan, tanpa firman. Tanpa matahari dunia itu akan kolaps. Kenapa? Segala penyakit akan hidup. Segala yang merusakkan kehidupan itu akan bertambah banyak. Karena udara menjadi lembab. Amuba, bakteri, jamur, virus, semua akan bertambah luar biasa. Saudara ingat peristiwa COVID. Setiap orang diminta berjemur. Lalu ketika matahari datang, itu akan melenyapkan bakteri-bakteri daripada COVID. Kenapa? Ketika habis dipakai baju direbus. Kena panas, mati bakterinya. Virus COVID-nya mati, saudaraku. Jadi kalau nggak ada matahari nggak bisa. Jadi Allah berfirman jadilah terang, itu punya guna itu banyak. Tahukah saudara bahwa vitamin D itu terdapat di matahari yang sinarnya mengandung UV B, itu yang akan diterima oleh pigmen kulit di bawah kulit. Itu diolah tubuh menjadi vitamin D. Vitamin D itu untuk menaikkan yang namanya daya tahan tubuh, stamina, ya. Nah, vitamin D itu fungsinya membuat pencernaan kita mampu menyerap segala mineral dan sebagainya. Sehingga apabila kekurangan vitamin D, saudara kan kekurangan kalsium dan magnesium, pasti. Karena ketika vitamin D-nya minus, kalsium nggak bisa terserap, kalsium terbuang melalui kotoran. Karena saya penderita kekurangan vitamin D. Sehingga saya mengalami osteoporosis ringan. Saya diobati dokter 2 tahun, pulih. Dikasih vitamin D dan saya berjemur setiap hari. Cuman matahari itu punya itu, belum lagi metamorfosis, sintesis daripada daun. Tanpa matahari tumbuhan nggak bisa hidup. Tanpa matahari, uap air tidak bisa menguap menjadi awan, lalu menjadi hujan, di mana membuat stabilitas kadar keasinan air laut itu stabil.
Lalu membasahi bumi. Tanpa matahari habis semuanya. Cuman satu firman loh Tuhan bilang, jadilah terang. Itu menyangkut kehidupan setiap makhluk di alam semesta. Dan matahari tidak bisa ditabrak. Planet yang lain tabrakan bisa hancur. Matahari tidak bisa ditabrak, matahari tidak bisa kena gravitasi, nggak bisa kena apa-apa, dia kokoh di sana. Bayangin, itulah firman Tuhan. Sehingga kalau kita tidak mengandalkan firman Tuhan, kita cuma mau make sense, masuk akal, firman Tuhan itu kita lemahkan. Firman Tuhan jadi bulan, kalau diumpamakan. Bulan itu nggak banyak fungsi. Bulan itu namanya refleksi atau pantulan dari matahari. Itu bulan. Dan bulan itu cuman untuk penerangan sedikit dan sementara. Bulan itu ada separuh, ya bulan sabit, bulan purnama. Bulan itu cuma ketika menyinari dipantulkan oleh namanya genangan air, danau, sungai, ya. Setiap genangan air yang banyak dia akan memantulkan menjadi terang sehingga makhluk-makhluk dunia itu datang ke sungai, datang ke danau, minum. Itu rambu tanda. Itu yang di hutan sana itu pengetahuannya tuh ini. Sehingga para pemburu itu pasti jalan ke sungai. Termasuk pemburu hewan karnivora. Mereka akan tunggu di pinggir sungai. Karena segala makhluk hidup akan minum dari sungai itu. Makhluk hidup yang besar-besar. Itulah ekosistem. Bulan cuman itu, kalau matahari memberi kehidupan. Jadi kalau nggak ada bulan kita nggak apa-apa. Makhluk hidup bisa pakai panca inderanya, bauin ada sungai, ada air. Tapi kalau nggak ada matahari nggak bisa. Itulah firman Tuhan. Jadi saudaraku kembali lagi, hidup ini tidak ada kebetulan, Tuhan atur segala perkara. Bagian saudara lakukan apa yang Tuhan sudah beri. Nah setelah itu Tuhan atur perkara akan datang karena Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu siapkan, Tuhan sudah tetapkan. Sehingga tidak ada yang kebetulan, Tuhan atur perkara, Tuhan sediakan sesuai rencananya. Jadi Nabi Samuel dengan Saul itu ketemu plek. Itu udah diatur Tuhan, ya itu enggak kebetulan. Itu dalam rancangan Tuhan. Rancanganku rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin saudaraku, mari kita tengok lagi firman Tuhan. Ayat selanjutnya. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Coba saudaraku perhatikan. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum berpapasan dengan Saul. Kira-kira itu kemarinnya Tuhan ngomong besok pada saat seperti ini kamu itu akan ketemu dengan orang yang aku panggil sebagai raja. Sama enggak dengan Sarai? Pada tahun depan saat seperti ini istrimu akan melahirkan anak buat kamu. Abram tertawa saudaraku. Kenapa tertawa? Sarai juga tertawa. Kenapa? Karena udah kaya. Udah hidup di tanah Kanaan. Alkitab menuliskan sesuatu, itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau tersurat mudah dipahami, kalau nggak dipahami juga nggak bisa dipahami. Tetapi yang tersirat, Roh Kudus akan memberikan pewahyuan, Roh Kudus akan berikan roh pengertian, diilhamkan, saudara tiba-tiba mendapat bayangan, pengertian, kira-kira itu begini. Artinya itu begini, kalau enggak ada pengkhotbah yang bisa berkhotbah tanpa belajar yang begitu dalam sampai sejarah gereja. Walaupun itu juga ada pengkhotbah seperti itu. Sebagai contoh, Evangelis Smith Wigglesworth yang membangkitkan orang mati di Eropa 14 kali. Istrinya mati dibangkitin, marah istrinya. Aku sudah nyaman di sana, kamu melanggar kehendak Tuhan. Tetangganya mati nih,
Didatengin sama dia. Waktu hidup kamu gak mau terima Yesus. Sekarang dalam nama Yesus bangkit, kamu harus terima Yesus. Bangkit. 14 kali membangkitin orang mati. Smith Wigglesworth. Dia khotbah pada sebuah seminari sekolah teologi, di mana dia khotbahkan itu yang dipelajari profesor guru besar di sekolah teologi ini yang mengatakan hal ini terbuka untuk kami mengerti firman ini setelah kami pelajari 20 tahun secara manusia. Tapi Smith Wigglesworth khotbahkan enak aja, bang di sekolah seminari. Coba saudara searching, googling, atau cari toko buku yang menceritakan tentang evangelis Smith Wigglesworth, seorang penginjil dari Inggris, saudaraku, yang luar biasa. Disuruh Tuhan ke taman, yang lalu sudah saya ceritakan, dia taat, dia ke taman, tiba-tiba ketemu seorang pemuda yang mau bunuh diri. Setelah diinjili, nggak jadi bunuh diri. Coba Titanic waktu itu kalau ada Smith, nggak jadi karam itu saudaraku. Amin saudaraku. Betapa pentingnya Tuhan atur segala perkara. Jadi saudaraku harus taat, harus intim dengan Tuhan, harus dengar-dengaran suara Tuhan, harus baca Alkitab, harus berdoa bertalu-talu. Harus punya sikap sama ketika saudara mengenal Tuhan pertama kali sampai saudara diberkati seperti apapun. Di situ saudara akan percaya karena dipercaya Tuhan. Aku semakin kecil, dia semakin besar. Sehingga saudara, Tuhan lebih leluasa, Tuhan punya banyak space, Tuhan banyak ruang, Tuhan banyak melakukan banyak hal dalam kehidupan saudara untuk rencana dia. Saudara wadah, saudara alat yang dipakai. Yang menghalangi pemikiran kita karena kita udah pinter, udah berhasil, udah punya sesuatu, udah berkuasa, udah kaya. Dan hal itu yang kita pakai untuk menyertai apa yang Tuhan ingin ditambahkan bangsa Israel, ditambahkan oleh Hawa. Nah itulah yang menyesatkan kita ketika sudah diberkati, ketika sudah berhasil. Maaf saudaraku, saya nggak ngerti kenapa Tuhan bicara ini terus menerus, sekian banyak episode. Dan memang episode dari episode awal sampai hari ini untuk yang 2 kitab ini, itu bicara untuk orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, sudah berhasil hidupnya, saudaraku. Ya, yuk kita kembali lagi ke firman Tuhan. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Ayat selanjutnya, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Aku telah menyuruh kepadamu. Tolong saudaraku perhatikan ini. Sama dengan janda di Sarfat. 2 kesaksian sah. Apakah Tuhan bicara sama Saul? Saul belum kenal Tuhan. Apakah Tuhan sudah bicara dengan janda di Sarfat? Tidak. Allah bicara kepada yang namanya Elia, kamu pergi ke Sarfat, aku sudah bicara kepada seorang janda untuk memberi kamu makan. Aku sudah bicara kepada seseorang. Aku sudah bicara kepada Saul. Padahal Tuhan gak bicara. Kenapa? Tuhan tahu hambanya ini percaya. Artinya Tuhan sudah berkata, Tuhan itu sudah atur. Makanya misteri Tuhan itu harus saudara gali dengan kisah-kisah Alkitab. Kita gak boleh ambil satu pondok, lalu kita mondok di sana, selesai. Ada banyak pondok-pondok yang harus kita datengin. Di mana di situ banyak buku-buku pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Banyak makanan-makanan rohani, banyak yang namanya mutiara-mutiara. Sehingga kita nggak boleh menetapkan space sesuai apa yang kita mau. Terbuka aja terhadap semua pemberitaan tentang firman Allah. Yang penting Yesus dipanggil sebagai Tuhan, titik. Kalau Yesus tidak dipanggil sebagai Tuhan, ya nggak bisa. Gitu saudaraku ya. Jadi semua itu melengkapi kita. Semua itu dipakai Tuhan. Kita enggak boleh kita membatasi segala sesuatu. Pertanyaannya cuma satu. Setiap pelayanan, setiap gereja bisa bertahan lama. Termasuk hamba Tuhan melayani demikian rupa. Apakah bukan Tuhan yang menetapkannya? Karena pelayanan enggak mudah. Butuh banyak hal. Butuh yang namanya money,
butuh namanya orang, butuh yang namanya segala sesuatu yang menyenangkan manusia, dan sebagainya. Nah ketika pelayanan itu, gereja itu, golongan itu, aliran itu teguh berdiri, biarin saja. Yang penting kita batasi bahwa Yesus adalah Tuhan, diakui dulu. Nah itu is okay, saudaraku. Nah di sini Tuhan bicara kepada Saul, sudah bicara sama Saul, aku sudah suruh seorang laki-laki. Misterinya apa? Padahal Tuhan tidak berbicara kepada Saul. Saul belum dengar suara Tuhan. Nanti setelah kepenuhan dia, baru dia apakah Saul seorang nabi, dia bernubuat. Kenapa Tuhan bicara gitu? Karena Tuhan itu tahu Nabi Samuel, Tuhan tahu Nabi Elia. Jadi ketika ada firman Tuhan yang saudaraku sulit saudaraku terima, terima saja, percaya saja. Nabi Samuel tidak bertanya, tidak menyelidiki. Apakah kemarin kamu benar enggak Saul? Kamu Tuhan ngomong sama kamu? Enggak ada. Kepercayaan sama Tuhan itu menjadikan kita bodoh. Bani Asaf tulis, seperti lembu aku berada di dekat Allah. Menjadi bodoh. Lembu itu lambang, semuanya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Dagingnya yang terbaik, bekerja itu menjadi sebuah alat tenaga untuk membajak ladang. Juga susunya ada, kulitnya dan sebagainya. Lembu itu lambang seorang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk bekerja keras buat Tuhan. Cuma lembu yang bisa kerja di ladang. Singa nggak bisa, Raja Wali nggak bisa, manusia nggak sekuat lembu. Saudaraku, ada 4 wajah Allah. Sehingga ketika Allah mengatakan bahwa seseorang itu seperti lembu, itu bagus. Orang itu berkorban untuk Tuhan. Bekerja giat buat Tuhan. Enggak ada lelahnya. Lembu itu enggak kenal lelah, yang penting dikasih makan. Kalau enggak dia kurus, tapi tetap dia membajak. Sapi enggak pernah lelah, tapi dia jadi kurus. Kalau lembu diumpamakan sapi di Indonesia. Sehingga jadilah lembu bagi Allah. Nabi Samuel itu lembu bagi Allah. Elia itu lembu bagi Allah. Kamu ke Sungai Kerit, aku sudah perintahkan burung gagak kasih kamu makan daging. Kira-kira burung gagak itu ngerti nggak seperti manusia? Kita nggak tahu. Tetapi asumsi kita bahwa Allah mengatur segala perkara sederhana aja. Burung gagak itu bawa daging. Coba saudara bayangkan, sekian puluh hari. Burung gagak itu selalu namanya bangkai pun dimakan. Kalau bawa daging segar buat Elia, berarti ada hewan yang terbunuh yang dibawa dagingnya dan tidak dimakan oleh burung gagak. Pagi dan sore, pagi dan petang. Saudara bayang nggak? Make sense nggak? Masuk akal nggak itu loh? Saya tuh kadang gemes kalau lihat anak Tuhan tuh yang ngomongnya iman, khotbahnya, pakai suara Roh Kudus dan sebagainya. Tapi kalau diajak omong, masuk akal ini Pak. Buset, itu gondoknya saya itu, kalau enggak bakpo 10 ditelan sama aku. Gondok kayak segini. Beritakan Tuhan, wah, memuliakan Tuhan. Tapi kalau diajar pandangan yang lain, pengalaman yang lain, orang lain, dia pakai garis batas, ada orang seperti gini saya temui. Nah ini masuk akal Pak. Loh berarti yang tadi gak masuk akal, lu gile lu. Hidup bersama Tuhan itu berkesinambungan. Kalau enggak putus, berarti aku sudah jauh dari Tuhan. Ini gimana? Ya udah diam aja deh. Dah gimana lu aja? Masa gua berantemin? Enggak lah. Ada yang seperti itu. Padahal awalnya beriman loh. Ketemu Tuhan nangis-nangis, di sama Tuhan nangis-nangis, dipenuhi Roh Kudus, bahasa roh, tumpang tangan orang rebah. Apakah itu make sense? Apakah itu masuk akal? Seringkali orang itu seperti bangsa Israel yang mengingkari apa yang Tuhan pernah kerjakan yang lalu. Jadi yang masuk akal itu yang masuk pikiran dia, yang masuk pengetahuan dia, yang bisa dijabarkan oleh dia, bisa dicerna sama dia, sesuai pengalaman dia. Dia mengingkari pengalaman dia bersama Tuhan. Lu gimana tuh? Gitu saudaraku. Nah orang-orang ini namanya murtadin, murtakim,
Murtaso, mau apa lagi sudah. Orang ini namanya Taufik. Maaf nama saudara, ini cuma bercanda, ini cuma perumpamaan. Taufik itu adiknya Munafik masih sepupu dengan Munaroh. Gitu loh. Munafik banget kamu ini. Kamu mengalami kedalaman Tuhan. Tapi akhirnya sekarang kamu bilang masuk akal, Pak. Loh, berarti kamu semua serba masuk akal dong. Lalu gimana pengalamanmu dengan yang ilahi itu? Wah, gak beres orang itu begini, orang itu saudaraku. Gondok saya kalau ketemu orang gitu. Ya itulah bangsa Israel. Harus sesuai pikiran mereka, kepandaian mereka, talenta mereka, apa yang mereka bisa lakukan. Jadi mereka merasa gak bisa, ya undang aja suku yang lain berperang. Padahal Tuhan bilang suku Yehuda yang harus maju berperang. Pemikirannya itu saudaraku. Yang akhirnya sejauh ini sampai ketemu yang namanya Saul. Sedangkan Nabi Samuel, Nabi Elia tetap aja stabil. Sehari sebelumnya Tuhan udah bicara, aku suruh seorang laki-laki ketemu kamu. Elia, kamu ke Sungai Kerit, aku sudah perintahkan burung gagak kasih kamu makan daging. Sudah perintahkan. Kalau masuk akal ngomong gini, burung gagak, bangkai aja dimakan, daging segar, enggak mungkin lah. Lalu, ini rusa mana, banteng mana, babi hutan mana, kucing hutan atau apapun yang dibunuh setiap hari. Karena dagingnya dikirim ke aku nantinya. Kalau esok hari dagingnya mulai busuk, hari kedua ketiga udah dirubung lalat, nggak mungkin. Berarti daging segar. Setiap hari harus ada pembunuhan hewan. Siapa yang bunuh? Aku di tepi Sungai Kerit. Sedangkan bangsa Israel saat itu situasinya kekeringan karena Allah bicara melalui Nabi Elia. Bahwa tidak akan turun hujan sampai aku bicara hujan turun. Habis itu dia dikejar sama Raja Ahab. Mau dibunuh dia. Tuhan selamatkan, kamu ke Sungai Kerit deh. Nanti burung gagak kasih kamu makan daging, sudah aku perintahkan. Loh, kalau masuk akal nggak mungkin. Lah itulah iman saudaraku. Sehingga saudaraku ketika udah diberkati, saudara tetap beriman enggak? Samuel itu diberkati, namanya dihormati, luar biasa, pemimpin, tetap percaya kepada Tuhan. Elia lari ketika dikejar Isabel setelah membunuh Nabi Baal. Tapi Samuel kalah di keluarga anak-anaknya. Bukan anak-anak yang baik. Ya semua orang punya kelemahan. Tetapi kita bicarakan kelebihan di mana dia melakukan perintah Tuhan. Kita belajar dari kelebihan, kekurangannya jadi pengetahuan. Kita jangan sama dengan Nabi Samuel. Gitu saudaraku. Ya, yuk kita lanjutin ayat firman Tuhannya. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang lelaki dari tanah Benyamin. Aku akan menyuruh kepadamu. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Saudara perhatikan, engkau akan mengurapi, tolong firmannya dulu, sorry. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku. Itu dilakukan manusia. Betul? Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Apakah itu bukan sesuatu yang gak masuk akal? Itu bentuk nubuatan saudaraku. Tetapi saudaraku perhatikan, terjadi enggak 40 tahun Saul mengalahkan orang Filistin secara tidak sengaja. Padahal Saul itu sudah enggak dengar suara Tuhan loh. Apapun di dunia ini dijadikan alat buat Tuhan. Kalau kamu enggak mau, masih ada yang lain. Loh, itu benar saudaraku. Dasarnya di mana Pak? Ada. Rasul Paulus menolak Markus. Karena Markus lari dari pelayanan. Sehingga Rasul Paulus dengan Rasul Barnabas itu berantem semalam-malaman. Berdebat sengit karena Rasul Paulus enggak mau bawa Markus. Enggak, aku enggak mau bawa. Rasul Barnabas bilang bawa. Rasul Barnabas itu bapak rohaninya loh, Rasul Paulus loh. Gitu. Tapi enggak apa-apa. Berantem. Akhirnya Rasul Paulus bawa Silas
tetap jadi seorang hamba Tuhan, yang namanya Rasul Barnabas bawa Markus. Yang pada suatu saat nanti Rasul Paulus bilang, kirim Markus ke sini. Pelayanannya sangat penting buat aku, sangat vital buat aku. Rasul Paulus gak mau digantikan oleh Rasul Barnabas. Tuhan udah sediakan pengganti saudara. Tuhan udah perintahkan sehari sebelum Saul ketemu Samuel. Tuhan udah perintahkan burung gagak sebelum Elia ke sungai Kerit. Tuhan sudah bicara dengan seorang janda ketika terjadi kelaparan atau air itu habis di sungai Kerit. Tuhan udah di depan saudara. Tuhan udah sediakan, Tuhan udah lakukan. Tuhan udah atur, pasti jadi. Kalau saudara gak mau, ya orang lain yang Tuhan suruh. Markus dijadikan oleh Barnabas, tetapi ingat, Barnabas nyimpang dikit ya, disebut orang yang baik hati dan penuh roh. Di Alkitab itu tidak ada orang yang disebut orang yang baik hati, cuman Barnabas. Kenapa saudaraku? Musa orang paling lembut di bumi, ngalah sama orang Israel. Barnabas orang yang baik hati. Janda miskin 2 peser 1 duit, memberi yang terbaik. Itu pujian dari Allah saudaraku. Paulus saja enggak dipuji. Orang-orang sederhana. Barnabas rela kehilangan pelayanan cuman untuk Markus. Setelah mereka berpisah, Paulus itu terus jalan dengan arena pelayanan dia. Barnabas enggak, dia bawa Markus, dia ajarin sendiri. Dan tidak dicatat lagi nama Barnabas. Hilang dari peredaran Alkitab. Tapi Barnabas diberikan sesuatu yang luar biasa dari surga. Ketika surga mengucapkan itu kebenaran yang paling hakiki. Ditulis surga Barnabas orang yang baik hati dan penuh roh. Saudara cari di Kisah Rasul itu. Saya kaget lihat itu. Tuhan wahyukan, Tuhan ilhamkan, Tuhan taruh di mata saya dan pikiran saya. Carilah pujian Allah. Kalau kamu masih cari pujian manusia, kamu bukan hamba Kristus. Elia mendapatkan yang namanya dijemput kereta api dari surga. Musa mayatnya dihilangkan. Halo. Yosua diberikan nama Joshua. Coba saudara cari artinya Joshua. Mereka orang-orang yang mau berkorban buat Tuhan. Orang-orang yang mau taat sepenuhnya tanpa logika, enggak nambahin sesuatu. Ketika nambahin Musa hilang sudah. Mukul batu. Halo. Kenali Tuhanmu. Kalau engkau mengenal di sisi yang lain, behind the scene, di kedalaman keintimanmu dengan Tuhan, kamu akan melihat yang tersembunyi, karakter Tuhan. Tuhan memberikan Barnabas gelar yang enggak bisa bumi kasih. Bukan yang bumi kasih salah, enggak. Tapi gelar dari surga itu lebih dari segalanya. Pujian dari Bapa lebih dari segalanya. Karena dia ngomong itu jadi. Seperti jadilah terang, jadi matahari. Jadi pujian itu akan memberi dampak buat banyak orang. Gara-gara saudara melakukan sesuatu yang baik. Di mana saudara mengorbankan diri. Di situ pengorbanan saudara akan menjadi dampak yang besar buat orang yang lain. Pengorbanan saudara itu adalah benih. Itulah Barnabas. Dia meninggalkan pelayan dia. Tidak tertulis lagi. Saudara harus tahu benih gandum kalau tidak mati tidak akan bertumbuh dan berbuah. Kalau saudara tidak mati keinginan, nggak akan saudara dipakai Tuhan luar biasa menjadi sesuatu yang luar biasa buat kepentingan Tuhan dan sesama saudara. Saudara tahu nggak proses gandum itu mati? Biji gandum. Biji gandum itu harus dikeringkan dulu. Setelah kering, ditanam, ditaruh di tanah, dipencet sampai masuk ke dalam. Saya ulangi, biji gandum kalau enggak mati tidak akan bertumbuh dan berbuah.
Biji gandum itu harus dikeringin dulu. Gak bisa basah, busuk dia di tanah. Setelah dikeringin, ya itu proses Tuhan. Saudara gak bisa hindari, kalau gak itu saudara akan jadi dalam rencana Tuhan. Setelah kering, diletakkan di tanah, ya itu dimasukin, dipencet ke tanah. Ditekan sampai ke dalam. Setelah itu ditutupi dengan namanya tanah. Masuk ke tempat-tempat buruk, mengalami hal-hal yang buruk, yang namanya tanah itu dikutuki Allah. Allah berfirman, aku kutuki debu dan tanah. Selama-lamanya terkutuk itu. Yesus gak tebus. Jadi biji gandum, saudara dan saya, kalau mau melakukan perintah Tuhan, kalau mau sungguh-sungguh sama Tuhan, itu harus memasuki yang namanya kesusahan. Dijemur dulu prosesnya Musa. Ditekan dulu prosesnya Yosua. Setelah itu menunggu tanah perjanjian di dalam tanah. Setelah itu baru hujan turun. Tanah itu menjadi basah. Lalu dalam waktu tertentu dia mulai bertumbuh dan berbuah. Dan buah daripada gandum ketika saudara jadi gandum bukan jadi lalang. Bedanya lalang dan gandum, tuainya sama-sama loh. Bedanya, saya kasih tahu saudara. Hikmat, pewahyuan, ilham Allah itu luar biasa. Tiba-tiba Tuhan beri pengertian. Kamu tahu enggak, lalang itu tumbuh tinggi terus menghadap ke langit. Orang-orang yang diberkati terus memuji Tuhan, tapi enggak ada buah di dalamnya. Dituai, dibuang, dibakar. Hidupnya akan mengalami kesulitan ketika di puncak itu lalu dituai sama malaikat. Lalang pada musim kemarau akan terbakar. Kalau gandum tidak. Semakin berbulir, semakin banyak buahnya, dia akan semakin berat. Jadi ketika saudara hidup semakin ringan, terus saudara gak merasa beban sama sekali dari Tuhan, saudara jadi lalang. Tapi ketika saudara makin berat, situasi berat, ada kebosanan, ada tekanan, lalu ada ini, itu, ada hantaman terus. Saudara itu benih gandum kalau berbulir semakin banyak, dia semakin berat. Lalu dia semakin rata dengan tanah. Menjadi sependeritaan dengan Kristus. Menjadi selaras dengan firman. Menjadi seperjalanan dengan Tuhan. Untuk mengenapi rancangan dan rencana Tuhan yang damai sejahtera. Tetapi memperoleh damai sejahtera itu ada perjalanan. Di mana kita mengawali ketemu Yesus. Lalu ketemu mujizat-mujizat padang gurun. Ketemu Yosua berperang menang terus. Lalu hidup sudah diberkati. Setelah itu ketemu 7 bangsa Kanaan. Mulai mendapat tantangan yang baru. Nah di situ saudara tetap melakukan kehendak Tuhan sesuai standar firman Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tidak mengandalkan apapun selain mengandalkan Tuhan, tidak mau seperti orang lain yang kompromi dengan dunia. Di situ bulir saudara makin berbuah hidup saudara. Tapi ingat, untuk berbuah saudara harus makin berat bebannya, karena buah itu menjadi beban saudara. Itulah gandum, dia akan begini. Lalu dia semakin roboh, terus rata dengan tanah, seakan-akan menjadi orang yang dikutuki Tuhan. Orang yang kalah, orang yang begini, orang yang begini. Semua melihat saudara seperti itu. Itulah Yesus ketika di kayu salib. Kalau memang kamu raja, bebaskan dirimu. Kalau kamu memang dipakai Tuhan, nyatakan pemakaian Tuhan. Kenapa kamu begini? Kalau memang firman yang kamu ajarkan benar, kenapa kamu begini? Saudara akan mengalami ujian kembali. Sesi keempat, saudara akan dirubuhkan Tuhan. Tapi ingat, saudara makin berbulir, karakter saudara berubah. Pelayanan saudara semakin Tuhan sertai dengan kekuatan kuasanya. Tetapi diri saudara akan makin dianiaya, ditinggalkan. Persis seperti Yesus di atas kayu salib. Dituliskan in re. Tetapi dari kepala keluar darah. Saudara dipermalukan sampai berdarah-darah. Punggung saudara, masa lalu saudara, ajubilah, gak bisa diomong, selalu dihancurkan.
tangan saudara berlobang paku. Artinya, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan hancurkan, berdarah-darah. Kaki saudara berlobang paku. Apapun perjalanan saudara, Tuhan buat berdarah-darah. Orang akan menghina saudara. Namun 3 jam saudara harus mengalami itu. Coba bayangin, 3 jam berdarah-darah. Dan yang terakhir, lambung saudara, keuangan saudara ditusuk tombak oleh orang Romawi. Di situ saudara akan berteriak, aku haus. Saudara akan berteriak kepada Allah. Saudara akan komplain. Eloi, Eloi lama sabachthani. Tuhan, kenapa? Kan aku sudah begini. Saudara gak akan nyangka ditinggalin seperti Yesus murid-muridnya ditinggalin. Saudara gak akan nyangka yang menyakiti saudara itu adalah Yudas. Orang yang paling dekat dengan saudara. Saudara akan diolok-olok dunia. Siapkah saudara? Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Pada satu bukit jauh dari sini, salib Tuhan berdiri. Hari ini saya nggak tahu kenapa saya dijamah Tuhan untuk hal ini. Apakah ini saya sedang memasuki itu atau Tuhan sedang memanggil saudara dengan semua perjalanan salib yang kita dengar. Setelah itu, Yesus menginjil orang-orang yang tidak layak menerima Injil sebelum Nuh. Karena dikatakan bahwa manusia semakin jahat, saudara akan melayani orang-orang yang jahat, orang yang terhilang. Setelah saudara dapatkan semua, saudara bangkit. Saudara ketemui semua yang pernah saudara dapatkan. Saudara temui semua orang yang pernah saudara temui. Setelah itu saudara akan diangkat naik ke surga. Itulah kemuliaan sejati. Itulah yang dialami Barnabas. Itulah yang dialami Elia lari dari Isabel. Itulah yang dialami Musa. Yang dialami Yosua. Yang dialami Paulus dan sebagainya. Di situ kemuliaan sejati. Gandum itu berbulir dengan lebat. Berbuah dengan lebat. Sehingga dia harus diratakan dengan tanah. Tanah artinya keinginan saudara, pendapat saudara, kemampuan saudara dikuburkan di tanah sama Tuhan. Setelah itu akan keluar manifestasi kemuliaan Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.